Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah dari program studi ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya akan menjelaskan zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. Konsep dasar keuangan Islam. Menurut Mazhar Khaf, persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik atau public revenue dan pembelanjaan publik atau public expenditure memiliki dua kriteria, yaitu untuk melayani kepentingan seluruh anggota komunitas muslim dan untuk mengatur kepentingan dasar sumber-sumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip kebijakan ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi Islam memiliki 8 prinsip. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah merupakan pemilik yang absolut dari semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin Allah di bumi atau khalifah. Yang ketiga, semua yang dimiliki didapatkan manusia adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekayaan yang kita miliki tidak boleh ditimbun. Yang kelima, kekayaan yang dimiliki harus diputar agar berguna. Yang keenam, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihilangkan. Selanjutnya, itu menghilangkan perbedaan antar individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan, yaitu dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli waris. Yang terakhir, menetapkan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk anggota masyarakat yang miskin. Kebijakan fiskal Islam. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal itu merupakan suatu perangkat untuk mencapai maqasid syariah atau tujuan dari syariah. Dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa kebijakan fiskal itu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga keimanan, kehidupan, intelektualis, kekayaan, dan kepemilikan. Landasan hukum kebijakan fiskal. Landasan hukum kebijakan fiskal terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasulihi wa lizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumat taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari yang Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ghanimtum menurut Al-Qurtubi itu merupakan harta orang kafir yang diraih kaum muslimin karena kaum muslimin memenangkan peperangan. Atau ghanimtum itu bisa disimpulkan yaitu harta rampasan perang. Sumber-sumber penerimaan negara Islam pada masa Rasulullah SAW.
Sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah itu didapat dari 3 sumber, yaitu dari kaum muslimin, dari kaum non-muslim, dan dari sumber-sumber yang lain yang ada. Dari kaum muslimin itu berupa zakat, usur, zakat fitrah, wakaf, amwal fadlah, nawaib, sedekah, dan khums. Sedangkan dari kaum non-muslim itu ada berupa jizyah, kharaj, dan usyur. Dan dari sumber-sumber yang lain yang ada itu ghanimah, fa'i, uang tebusan, hadiah dari pemimpin negara lain, dan pinjaman dari muslim atau non-muslim. Kebijakan pendapatan fiskal. Kebijakan pendapatan fiskal itu ada kaidah. Kaidah syariah dari kebijakan pendapatan fiskal itu ada kaidah syariah pada zakat, ada kaidah syariah yang berhubungan dengan hasil pendapatan dari aset pemerintah, dan ada juga kaidah syariah hasil dari pendapatan pajak. Kaidah syariah pada zakat itu pemerintah tidak berhak mengubah ketentuan zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Yang kedua, yaitu kaidah syariah yang berhubungan dari hasil pendapatan aset pemerintah. Investasi atau aset pemerintah yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat. Jadi dalam konteks modern, kaidah ini merupakan sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan warga negara. Sehingga kaidah ini juga digunakan dalam hal maslahah. Yang terakhir yaitu kaidah syariah hasil dari pendapatan pajak. Pajak pada ekonomi modern merupakan sektor pendapatan terpenting dengan alasan pajak akan dialokasikan pada public goods dan berfungsi untuk redistribusi, penstabilan, dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu belanja negara pada masa Rasulullah SAW. Belanja negara pada masa Rasul itu yang pertama ada pemberdayaan fakir miskin dan mu'alaf, dan dananya diambil dari zakat, biaya rutin pemerintahan, dana diambil dari kharaj, fa'i, jizyah, dan usur. Yang tiga, biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dananya diambil dari khums dan juga sedekah. Yang terakhir dari belanja negara pada masa Rasul yaitu biaya emergensi, yaitu seperti pengurusan anak terlantar dan sebagainya. Dananya itu diambil dari wakaf dan utang-utang publik. Kebijakan belanja pemerintah dalam sistem ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama ada belanja kebutuhan operasional pemerintah, yang kedua ada belanja umum, yang ketiga ada belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang telah disepakati oleh masyarakat dan pendanaannya juga. Jadi kebijakan fiskal dalam Islam tidak akan lepas kendali dari politik ekonomi atau asyatul iktishadi yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Kaidah syariah pada belanja kebutuhan operasional pemerintah itu ada 5 kaidah. Yang pertama, kebijakan belanja rutin harus didasarkan pada kemaslahatan umum dan tidak hanya bersandar pada kemaslahatan individu atau kelompok. Yang kedua, kaidah atau
prinsip efisiensi dalam belanja, yaitu mendapatkan manfaat dengan biaya yang murah. Yang ketiga, tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan. Walaupun dibolehkan untuk berpihak kepada kelompok yang miskin. Yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariah. Dengan demikian, alokasi belanja negara hanya boleh pada hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Yang kelima yaitu prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah. Selanjutnya itu zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. Bakir As-Sadr itu berpendapat bahwa intervensi negara dalam kehidupan ekonomi sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan nilai-nilai Islam. Menurut Al-Qardawi, zakat juga sarana untuk mendapatkan pemisah antara orang kaya dengan fakir miskin. Jadi dalam Islam, pemberantasan kemiskinan, negara harus melakukan intervensi. Dalam Al-Quran diajarkan prinsip al-ma'un atau tanggung jawab sosial dapat diwujudkan ke dalam lembaga-lembaga negara. Yaitu dengan demikian pemerintah mendorong masyarakat untuk bisa membayar zakat kepada Badan Amal Zakat Nasional atau lembaga amil zakat, yang mana lembaga ini yang akan mengelola penghimpunan dana-dana dari zakat yang telah dikumpulkan. Prinsip-prinsip dari zakat. Prinsip dari zakat itu ada 6. Yang pertama itu prinsip keyakinan beragama. Orang yang membayar zakat itu merupakan salah satu bentuk dari manifestasi keyakinan dalam beragama. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan. Tujuan sosial dari zakat yaitu melakukan distribusi kekayaan yang telah diberikan oleh Allah lebih adil dan merata kepada semua manusia. Yang ketiga, prinsip produktivitas. Prinsip ini menjelaskan bahwa zakat itu memang harus dibayarkan karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Atau secara ringkasnya, yang zakat itu sudah mencapai nisab dan haulnya. Yang keempat, prinsip nalar. Prinsip yang sangat rasional ini mengatakan bahwa zakat, harta yang menghasilkan harus dikeluarkan. Yang kelima, prinsip kebebasan. Pembayaran zakat hanya dibayar oleh orang-orang yang bebas. Orang-orang yang bebas itu yang kekayaannya lebih dan tidak timbul. Dan tidak termasuk dalam golongan fakir miskin. Yang terakhir yaitu prinsip etika dan kewajaran. Di sini zakat juga tidak dipungut secara semena-mena atau secara paksa. Selanjutnya yaitu implikasi zakat dalam ekonomi. Implikasi zakat dalam ekonomi itu ada 4. Yang pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki kekurangan. Yang kedua, yaitu zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dan yang ketiga, zakat secara tidak langsung dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dari implikasi zakat, yaitu zakat dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat terjaga dan pada tingkat minimal
sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya yaitu dalam Islam, kebijakan fiskal itu merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sehingga kebijakan fiskal tidaklah sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, akan tetapi lebih kepada menciptakan mekanisme sistem distribusi ekonomi yang adil. Dengan penyaminan kebutuhan primer, negara membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil. Karena orang-orang yang kurang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi ditanggung oleh negara. Dengan penyaminan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan primer juga. Sehingga keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam yaitu dahulu yaitu memiliki basis yang jelas pada filsafat, etika, dan sosial Islam yang menyeluruh. Karena perbedaan konteks itu menyebabkan banyaknya sumber pendapatan yang seperti fa'i, ghanimah, jizyah sudah tidak lagi relevan karena pada zaman sekarang ini orang-orang kafir dan orang muslim itu tidak lagi terjadi peperangan, sehingga pemerintahan Islam yang modern seharusnya mencari cara agar mendapatkan sumber-sumber lain untuk dijadikan pendapatan, serta melakukan kebijakan yang strategis sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan melakukan operasionalnya secara syariah agar tidak menyimpang dari Islam. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.